Halo semuanya, selamat datang. Di video kali ini aku akan menceritakan kasus yang terjadi di sebuah rumah di Columbia, Illinois. Suasana yang tampaknya normal berubah menjadi tragedi menyayat hati. Di rumah itu tinggal sebuah keluarga, seorang ayah mantan marinir, seorang ibu berhati lembut, dan dua anak laki-lakinya. Selama beberapa bulan sebelum tragedi, keluarga ini sempat mendapat ancaman. Hingga di suatu pagi, ibu beserta kedua anaknya ditemukan tewas. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisah yang mengejutkan ini. Columbia, Illinois adalah sebuah kota kecil yang tenang dan nyaman, tempat ideal bagi keluarga untuk tinggal. Di salah satu rumah yang berdiri di kawasan itu, hiduplah sebuah keluarga yang tampaknya begitu harmonis. Mereka adalah Christopher Coleman, istrinya Sherry, serta dua putra kecil mereka, Garrett dan Gavin. Chris dan Sherry telah menikah selama 12 tahun. Chris dikenal sebagai sosok ayah yang penuh kasih. Ia kerap meluangkan waktu di sela kesibukannya untuk mengajak istri dan anak-anaknya berlibur atau sekedar bermain bersama di rumah. Bagi orang-orang di sekitarnya, Chris terlihat seperti kepala keluarga yang bertanggung jawab dan selalu mengutamakan kebahagiaan keluarganya. Sementara itu, Sherry adalah seorang ibu rumah tangga penuh waktu. Ia dengan setia mengurus segala kebutuhan Chris dan anak-anaknya, mulai dari menyiapkan makanan, merapikan rumah, hingga memastikan kedua putranya tumbuh dengan baik. Kehangatan dan perhatian yang ia berikan membuat rumah itu terasa hidup dan penuh cinta. Keluarga Coleman dikenal baik di lingkungan tempat tinggal mereka. Tetangga melihat mereka sebagai keluarga ideal, kompak, ramah, dan tampak selalu bahagia. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa di balik gambaran sempurna itu tersimpan sesuatu yang jauh dari kata indah. Chris merupakan putra dari seorang pendeta. Selain itu, ia juga pernah bertugas sebagai marinir. Sebuah latar belakang yang membuatnya disiplin dan terlatih dalam urusan keamanan. Dengan pengalaman tersebut, Chris kemudian bekerja sebagai kepala keamanan untuk organisasi Joyce Meyer Ministries dengan gaji $100.000 per tahun. Joyce Meyer sendiri adalah seorang pembicara dan penginjil Kristen yang sangat terkenal. Namanya dikenal secara nasional di Amerika Serikat hingga ke berbagai negara di dunia. Pelayanannya menjangkau jutaan orang melalui acara televisi, radio, serta konferensi-konferensi besar yang ia selenggarakan. Dalam pelayanan berskala besar itu, Joyce memiliki tim keamanan pribadi untuk memastikan keselamatannya di setiap kegiatan. Chris adalah salah satu orang yang paling dipercaya untuk mengemban tugas penting tersebut. Namun pada bulan November 2008, situasi mulai berubah. Chris yang bertugas sebagai kepala keamanan tiba-tiba menerima serangkaian email berisi ancaman pembunuhan di kantornya. Isi pesan itu menuntut agar Joyce berhenti berkhotbah dan berhenti menyebarkan omong kosong menurut si pengirim anonim. Meski nada ancamannya tampak diarahkan pada Joyce, ancaman tersebut justru menyasar keluarga Chris, menyiratkan bahwa keluarganya lah yang akan menerima akibat jika tuntutan itu tidak dipenuhi. Email-email tersebut segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Menanggapi laporan itu, polisi kemudian meningkatkan patroli di sekitar rumah keluarga Coleman dan memastikan tidak ada orang asing atau aktivitas mencurigakan di lingkungan tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, ancaman itu tidak mereda, justru semakin berani. Pada Januari 2009, sebuah surat ancaman langsung ditemukan di kotak surat depan rumah mereka. Tidak lagi melalui email, pelaku kini menunjukkan keberaniannya untuk mendekat ke lingkungan tempat keluarga Coleman tinggal. Setiap pesan baru yang diterima semakin menegangkan. Anonim tersebut semakin agresif, mengancam akan membunuh keluarga Chris, bahkan menetapkan tenggat waktu kapan ancaman itu akan direalisasikan. Kata-kata dalam surat itu penuh kebencian dan terasa begitu personal, seolah si pengirim mengetahui setiap detail kehidupan Chris dan keluarganya. Hingga pada tanggal 27 April 2009, sebuah surat ancaman dengan ultimatum terakhir pun tiba. Surat itu mengisyaratkan bahwa waktu Chris telah habis. Kalimat dalam surat tersebut menunjukkan bahwa si pelaku tahu kapan Chris berada di rumah dan kapan ia sedang bekerja. Melihat ancaman yang semakin nyata, seorang tetangga yang kebetulan bekerja di kepolisian menawarkan bantuan kepada keluarga Coleman. Ia menyarankan untuk memasang kamera pengawas di jendela rumahnya
dengan sudut pandang langsung mengarah ke kotak surat milik keluarga Coleman. Dengan begitu, jika ada seseorang yang mendekat atau meninggalkan ancaman lagi, semuanya dapat terekam dengan jelas. Chris dan Sherry menyetujui usulan tersebut. Tak lama kemudian, kamera itu dipasang dan mulai aktif memantau area depan rumah mereka, khususnya kotak surat, sumber datangnya teror yang selama ini mengusik ketenangan mereka. Keamanan keluarga kini seolah lebih terjaga. Namun sayangnya, langkah itu masih belum cukup untuk mencegah tragedi yang akan menghancurkan kehidupan mereka selamanya. Pagi hari tanggal 5 Mei 2009, seminggu setelah surat ancaman terakhir, Chris bangun lebih awal dari biasanya. Sekitar pukul 5:40 pagi, ia meninggalkan rumah untuk pergi ke pusat kebugaran. Tidak seperti biasanya, ia tidak membangunkan Sherry ataupun kedua putranya. Ia hanya pergi begitu saja, membiarkan mereka tetap terlelap di kamar masing-masing. Sesampainya di pusat kebugaran, Chris memulai rutinitas olahraganya seperti biasa. Namun di tengah aktivitasnya, ia mencoba menghubungi Sherry dengan maksud membangunkannya. Panggilan pertama tak dijawab. Ia mencoba lagi dan lagi, tapi tetap tidak ada respon dari Sherry. Perasaan khawatir mulai menghampiri. Chris akhirnya memutuskan untuk menghubungi pihak kepolisian. Ia meminta petugas untuk memeriksa keadaan di rumahnya. Khawatir terjadi sesuatu pada istri dan anak-anaknya. Polisi tiba di rumah keluarga Coleman tidak lama setelah menerima telepon dari Chris. Rumah itu tampak tenang dari luar, tidak menunjukkan tanda-tanda adanya kekacauan. Namun ketika petugas mencoba mengetuk pintu dan tak ada jawaban, mereka merasakan ada yang tidak beres. Dengan izin yang diberikan melalui panggilan telepon Chris, polisi kemudian masuk ke dalam rumah. Begitu melangkahkan kaki ke ruang tamu, mereka langsung melihat sesuatu yang mengejutkan. Tembok di rumah itu dipenuhi coretan tulisan dengan cat merah. Tulisan yang tampak seperti pesan penuh kebencian dan ancaman. Semakin mereka masuk ke dalam, suasana berubah menjadi semakin mencekam. Petugas kemudian melangkah menuju kamar tidur utama. Di sanalah mereka menemukan Sherry Coleman, terbaring tak bergerak di ranjang dengan bekas cekikan di lehernya. Ia sudah tidak bernyawa. Tidak jauh dari sana, di dua kamar terpisah, petugas menemukan kedua putra pasangan itu, Garrett dan Gavin. Keduanya juga ditemukan dalam kondisi yang sama tragisnya, dibunuh saat mereka sedang tidur. Seluruh rumah seketika berubah menjadi TKP mengerikan yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Keluarga yang dikenal begitu harmonis itu kini telah hancur dalam satu pagi yang kelam. Tetangga di sekitar rumah keluarga Coleman tidak kuasa menahan air mata saat mengetahui tragedi itu. Mereka sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka keluarga yang ramah dan hangat itu akan mengalami akhir yang begitu mengerikan. Kekhawatiran juga menyelimuti lingkungan keluarga tersebut. Banyak yang takut jika ada pembunuh berbahaya berkeliaran di antara mereka. Ketika Chris tiba di rumah, polisi menghampirinya dan menyampaikan kabar yang menghancurkan itu. Istri dan putranya telah ditemukan tewas. Chris tampak terpukul, ia menangis histeris dan jatuh berlutut seolah tidak percaya pada keadaan yang terjadi. Jenazah para korban kemudian dibawa untuk dilakukan otopsi. Garis polisi telah dipasang rapat, memastikan tidak ada seorang pun yang masuk ke rumah itu selain petugas forensik dan penyidik. Seluruh ruangan diperiksa secara detail, mengingat sebelumnya keluarga ini telah menerima ancaman serius melalui email dan surat. Pada tahap awal penyelidikan, polisi berfokus pada siapapun yang mungkin mengirimkan ancaman-ancaman tersebut. Mereka menelusuri berbagai petunjuk hingga melintasi beberapa negara bagian di Illinois, Missouri, dan bahkan Florida. Para penyidik juga mewawancarai beberapa orang yang diketahui membenci Joyce Meyer. Mereka harus memastikan keberadaan orang-orang itu pada saat tragedi terjadi. Namun tidak ada satupun bukti yang mengarah kepada mereka. Justru sebaliknya, semakin dalam polisi menginvestigasi, semakin banyak kejanggalan muncul di dalam rumah keluarga Coleman. Tidak ada tanda masuk paksa pada pintu dan jendela. Tidak ditemukan DNA atau jejak orang asing di dalam rumah. Kamera pengawas yang dipasang tetangga tidak menunjukkan adanya kendaraan atau orang mencurigakan mendekati rumah sepanjang malam itu. Satu hal lain yang membuat penyidik semakin bingung adalah fakta bahwa sore sebelumnya, Chris masih terlihat bermain bersama kedua putranya, seolah semuanya baik-baik saja dan tidak mengantisipasi ancaman yang begitu serius. Semua ini memunculkan pertanyaan besar. Jika ancaman itu benar-benar datang dari luar,
bagaimana pelaku bisa masuk tanpa meninggalkan jejak apapun. Dan semakin lama, arah kecurigaan polisi pun mulai berubah. Mereka mulai mempertanyakan satu-satunya orang yang selamat dalam tragedi itu, Chris Coleman. Dia dipanggil untuk interogasi. Meskipun masih tampak terpukul, Chris bersikap sangat kooperatif. Ia bersedia menjawab semua pertanyaan penyidik dengan sabar dan tenang. Tampak seperti sosok suami dan ayah yang ingin membantu agar kebenaran segera terungkap. Namun di balik sikap kooperatif itu, para penyidik menangkap beberapa hal yang terasa janggal. Pertama, selama wawancara, Chris sama sekali tidak bertanya bagaimana istri dan kedua anaknya bisa meninggal. Ia tidak menunjukkan rasa penasaran atau kesedihan mendalam yang biasa muncul dari seorang suami dan ayah yang baru saja kehilangan seluruh keluarganya sekaligus. Kedua, mereka memperhatikan ada bekas goresan di lengan Chris. Saat itu Chris meminta selimut dengan alasan bahwa dia merasa kedinginan, padahal kondisi ruangan nyaman dan hangat. Anehnya, ia meminta selimut untuk menutupi lengannya, seperti sedang berusaha menyembunyikan luka itu. Sementara itu, hasil otopsi terhadap jenazah istrinya, Sherry, menunjukkan bahwa ada memar di sekitar matanya. Ini memberi kesan bahwa Sherry sempat terlibat perkelahian atau perlawanan sebelum kematian terjadi. Berdasarkan kecurigaan mereka, para penyidik kemudian menanyakan kepada Chris, apakah pernikahan mereka tengah mengalami masalah. Chris pun menjelaskan bahwa dalam beberapa bulan sebelumnya, komunikasi antara dia dan Sherry mulai renggang, bahkan sempat muncul wacana perceraian. Namun dengan saran dari seorang pendeta di gereja milik Joyce, mereka memutuskan untuk berkonsultasi dan perlahan memperbaiki hubungan. Tak hanya itu, penyidik juga menanyakan hal yang cukup sensitif. Apakah Chris memiliki hubungan dengan wanita lain? Chris mengaku bahwa ia memiliki teman bicara bernama Tara, bukan kekasih atau selingkuhan. Menurut pengakuannya, Tara bukanlah seseorang yang punya hubungan romantis dengannya, melainkan sekedar teman untuk berbicara. Chris mengatakan bahwa ia pertama kali bertemu Tara ketika Sherry dan ia sedang berlibur ke Florida. Jadi pertemuan itu terjadi lewat perkenalan melalui Sherry. Dengan jawaban itu, dia tampak mencoba meyakinkan penyidik bahwa tidak ada perselingkuhan, bahwa perbaikan rumah tangganya memang nyata, dan semua masalah telah coba diselesaikan bersama. Para penyidik kemudian menghubungi polisi di tempat tinggal Tara Lynch di St. Petersburg, Florida untuk memverifikasi cerita yang disampaikan oleh Chris Coleman. Mereka berharap proses verifikasi bisa dilakukan dengan cepat, namun ternyata tidak sesederhana itu. Wawancara dengan Tara berjalan cukup lama karena keterangan yang ia berikan berbeda dari versi Chris. Tara bersedia menyerahkan ponsel dan laptop miliknya kepada penyidik. Setelah diperiksa, ditemukan sejumlah banyak foto, video, dan email yang menunjukkan bahwa hubungan antara Tara dan Chris jauh lebih dari sekedar teman bicara. Bukti-bukti itu menunjukkan kedekatan emosional dan bahkan kerapatan dalam komunikasi mereka. Tara adalah sahabat Sherry sejak masa sekolah menengah. Sepanjang musim panas 2008, 6 bulan sebelum tragedi terjadi, Chris dikabarkan mulai berkencan dengan Tara. Tidak hanya itu, penyidik menemukan bahwa Chris pernah menjemput Tara, membawanya ke tempat kerjanya di organisasi Joyce Meyer Ministries, dan bahkan mereka pernah menyewa mobil bersama untuk bepergian, termasuk liburan ke Hawaii. Semua ini menambah kuat dugaan bahwa hubungan mereka memang istimewa, melampaui batas sah pertemanan. Dengan bukti ini di tangan, penyidik menekan Chris agar berkata jujur. Namun meskipun fakta-fakta tampak memberatkan, Chris tetap bersikeras. Menurutnya tidak ada hubungan spesial di antara dia dan Tara. Semua tuduhan hanyalah kesalahpahaman. Karena kurangnya bukti yang cukup kuat untuk mendakwanya, Chris akhirnya dibebaskan setelah sekitar 6 jam pemeriksaan intensif. Sebelum itu, penyidik meminta agar Chris membuat sebuah pernyataan tertulis yang kemudian diserahkannya secara sukarela. Sementara pelaku belum diketahui, orang-orang yang mengenal keluarga Coleman berduka dan bersatu dalam doa bersama. Mereka kemudian membuat tugu peringatan di halaman rumah korban untuk mengenang Sherry dan kedua putranya. Suasana sedih dan harap mulai menyelimuti lingkungan sekitar rumah itu. Bersamaan dengan itu, kabar tentang dugaan perselingkuhan mulai menyebar di kalangan keluarga dan komunitas. Orang tua Chris menyebut bahwa mereka tidak percaya anaknya berkhianat, sementara pihak organisasi,
yaitu gereja dan tim dari Joyce Meyer Ministries, juga ikut angkat suara. Dalam deposisi yang direkam, pemimpin organisasi itu, Joyce Meyer, menegaskan bahwa kementeriannya tidak mentoleransi perzinahan. Ia berkata bahwa jika terbukti seseorang berselingkuh, meskipun masih dalam ikatan pernikahan, itu akan berdampak serius pada pekerjaannya. Seraya itu, penyelidikan terus berlanjut. Kini fokus utamanya adalah kepada Chris Coleman. Pemeriksaan terhadap ponsel dan komputer pribadinya menemukan bukti perselingkuhan. Foto-foto, video, catatan ukuran tubuh, hingga barang favorit yang menunjukkan kedekatan emosional dengan wanita lain. Bahkan ditemukan catatan dari 5 November 2008 di mana Chris menulis bahwa hari itu Tara telah mengubah hidupnya. Menariknya, beberapa hari setelah tanggal itu, email dan surat-surat ancaman mulai dikirim, memberi kesan bahwa ancaman tersebut adalah bagian dari kelicikan rencana, bukan teror acak. Penyidik juga menelusuri rekan kerja Chris di Joyce dan menemukan bahwa tak satu pun dari mereka menerima ancaman seperti keluarganya, padahal sama-sama bekerja untuk organisasi. Ini membuat dugaan bahwa ancaman itu datang dari luar lingkungan kerja makin lemah. Setelah pelacakan lebih lanjut, ditemukan bahwa email ancaman berasal dari komputer milik Chris. Lebih lanjut, hasil uji laboratorium terhadap tulisan tangan dari pesan-pesan di TKP cocok dengan tulisan tangan Chris. Bahkan ditemukan struk belanja cat semprot di sebuah toko lokal dengan nama pembeli Christopher Coleman. Cat semprot itu cocok dengan cat merah yang digunakan untuk menulis pesan-pesan mengerikan di dinding rumah korban. Dengan bukti yang semakin memberatkan, bukti digital, tulisan tangan, bukti pembelian, dan pola perselingkuhan, penyidik merasa mereka sudah memiliki cukup dasar untuk menangkap Chris. 2 minggu setelah pembunuhan, Chris resmi ditangkap dan dijadikan tersangka utama atas pembunuhan istrinya dan kedua anaknya. Sebelum persidangan, banyak teman dan kenalan pasangan Sherry Coleman dan Chris memperhatikan bahwa rumah tangga mereka tidak seperti biasa. Beberapa di antara teman dekat Sherry bahkan memberikan kesaksian di pengadilan bahwa Sherry sempat mengungkapkan rasa takutnya. Salah satu saksi, Kathy, mengaku bahwa sebelum tragedi terjadi, ia merasakan ada ketegangan besar dalam pernikahan Coleman. Menurut Kathy, Sherry pernah mengungkap bahwa Chris mengatakan bahwa dirinya merasa terhambat oleh istri dan anak-anak, bahwa Sherry dan anak-anak menghalangi keinginan Chris untuk bebas. Beberapa saksi lain, dalam total 5 orang, memberi kesaksian bahwa Sherry pernah bicara pada mereka tentang kemungkinan perceraian, perasaan putus asa, dan kekhawatirannya terhadap masa depan keluarganya jika situasi tidak berubah. Namun karena Sherry sudah meninggal, semua keterangan tentang apa yang ia alami hanya berasal dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Dalam hukum, hal itu disebut hearsay atau katanya. Walaupun begitu, hakim tetap mengizinkan sebagian kesaksian itu digunakan sebagai bukti motif. Pertimbangannya, pembunuhan ini bisa saja dilakukan untuk membungkam Sherry, agar ia tidak bisa berbicara tentang perselingkuhan ataupun menjadi saksi dalam perceraian yang sedang dibicarakan. Kasus pembunuhan keluarga Coleman akhirnya memasuki fase persidangan pada 25 April 2011 di Pengadilan Monroe County, Illinois. Chris Coleman duduk sebagai terdakwa atas 3 dakwaan pembunuhan tingkat pertama atas kematian istrinya Sherry serta 2 putranya Garrett dan Gavin. Jaksa menghadirkan rangkaian bukti forensik dan digital yang memperlihatkan bahwa ancaman email yang awalnya dianggap berasal dari orang luar sebenarnya dikirim melalui komputer Chris sendiri. Selain itu, hubungan gelap Chris dan Tara menjadi fokus utama untuk membangun motif kuat di balik tindakannya. Rekaman komunikasi mereka menunjukkan bahwa hubungan tersebut bukan sekedar teman bicara, melainkan hubungan romantis dan terlarang yang dirahasiakan dari Sherry. Selain itu, jaksa juga menyinggung mengenai pekerjaannya. Jika perselingkuhan itu terbongkar, Chris terancam dipecat dari Joyce Meyer Ministries. Resiko kehilangan pekerjaan dan status sosial memperkuat motif bahwa ia ingin menghapus hambatan terbesar dalam hidupnya, yaitu istri dan anak-anaknya. Satu fakta penting dan berpengaruh dalam persidangan adalah tentang estimasi waktu kematian korban. Hasil penyelidikan forensik menunjukkan bahwa ketiganya tewas beberapa jam sebelum Chris meninggalkan rumah menuju pusat kebugaran, memperlemah alibinya bahwa pembunuhan terjadi saat ia pergi ke sana.
Sementara itu, tim pembela menyatakan bahwa semua bukti tuduhan terhadap Chris hanya didasarkan pada bukti tidak langsung, tanpa adanya saksi mata, rekaman CCTV, atau DNA pelaku lain di lokasi kejadian yang mengarah secara jelas pada Chris sebagai pembunuh. Mereka mencoba meyakinkan juri bahwa penyidik terlalu cepat memusatkan perhatian pada Chris dan mengabaikan kemungkinan ancaman nyata dari luar. Setelah melalui proses persidangan, presentasi bukti, kesaksian, dan penilaian dari juri, akhirnya juri menyatakan Chris dinyatakan bersalah atas 3 dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Di fase penjatuhan hukuman, jaksa menekan untuk hukuman mati. Namun karena pada tahun 2011, negara bagian Illinois sedang berada dalam masa penghapusan hukuman mati, hakim memutuskan hukuman lain yang tak kalah berat, hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Para anggota keluarga korban dan masyarakat menyambut putusan itu dengan perasaan campur aduk. Lega bahwa pelaku telah dihukum, namun duka dan luka mendalam akibat kehilangan tetap terasa.